Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online di seluruh Indonesia, khususnya keluarga besar Masyumi, pertama-tama tentu saja kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermujahadah dalam forum pengumuman pimpinan Partai Masyumi di tingkat pusat dengan majelis syuro yang kita rangkaikan dengan peringatan 71 tahun NKRI hasil mosi integral Muhammad Nasir, Ketua Masyumi pada waktu itu. Terima kasih dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kita sekalian. Mudah-mudahan kita memperoleh tempat beliau untuk bisa berjumpa dengan beliau di surga Jannatul Naim nanti insyaallah. Surat Al-Baqarah ayat 30 yang dibaca oleh korek kita tadi, bahwa perintah bagi manusia sebagai keturunan Adam menjadi khalifah. Menurut logika, seharusnya yang menjadi khalifah itu adalah malaikat, karena malaikat sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka hanya bertasbih, berzikir, mengabdi kepada Allah. Tapi dalam dialog Allah dan para malaikat dari ayat 30 sampai 32 surat Al-Baqarah, kita dapat ketahui bahwa Allah menunjuk Adam sebagai representasi dari manusia karena ilmu pengetahuannya. Kenapa diperlukan ilmu pengetahuan bagi khalifah? Karena untuk mengeksplorasi bumi ini, untuk mengelola bumi ini, untuk mengelola manusianya. Yang dunia ini terdiri berbagai bangsa, berbagai kaum, berbagai negara, berbagai wilayah dan seterusnya, yang terdiri dari bermacam warna kulit, bermacam warna suku, bermacam warna budaya dan sumber alam. Karena itu diperlukan manusia-manusia yang berkualifikasi khalifah. Dan butir kedua yang ingin saya sampaikan kepada hadirin dan para pendengar di seluruh Indonesia, bahwa ditakdirkan Indonesia adalah negara mayoritas penduduk Islam, 95% bangsa Indonesia ketika merdeka adalah beragama Islam, sehingga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, tanggung jawab hukum untuk bisa membangun Indonesia ini menjadi negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Oleh karena itulah, maka dalam sidang konstituante tahun 57 sampai 59, Masyumi dengan partai-partai Islam pada waktu itu, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam dan Parti, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Hasil voting suara kali keempat, maka Islam sebagai negara dasar negara dipilih oleh 233 anggota Badan Konstituante, dan kemudian yang memilih Undang 45 133 suara. Artinya bahwa mayoritas mendukung Islam sebagai dasar negara, 233 berbanding 133. Namun disebabkan karena undang-undang tahun 1952 itu menetapkan bahwa putusan MPR itu harus 2/3 suara, maka baik Islam dasar negara maupun dasar sepatunya sama-sama tidak mencapai ketentuan, sehingga deadlock. Maka kemudian ketika
Kasimo sebagai ketua Partai Katolik waktu itu bertanya kepada Muhammad Nasir apa yang sudah masuk dengan Islam sebagai negara, maka Pak Nasir menjelaskan prinsip-prinsip Islam, politik Islam, wa syura bainahum, ekonomi Islam, jaga hukum, tegakkan terhadap siapa saja, hatta kepada keluarga sendiri. Prinsip-prinsip itu dijelaskan secara singkat. Maka kemudian Kasimo, ketua praksi Katolik, mengatakan kalau itu yang dimaksud dengan Islam dasar negara, saya terima Islam dasar negara. Hadirin pendengar, ketua praksi Katolik terima Islam sebagai dasar negara. Maka untuk mengatasi deadlock dibentuklah konvensi pandu yang intinya adalah kembali kepada Piagam Jakarta. Ruslan Bulgari sebagai Menteri Luar Negeri waktu terbang ke Tokyo bertemu dengan Bung Karno yang ada di Jepang waktu itu, karena istri terakhirnya adalah orang Jepang, meminta supaya Bung Karno segera kembali ke Jakarta untuk mendapatkan dekret kalau kondisi kembali kepada Piagam Jakarta. Bung Karno kembali ke Jakarta tanpa usul periksa, tanpa musyawarah, kemudian didorong oleh seorang jenderal yang frustasi karena partainya kalah dalam pemilu 55. Maka lahirlah Piagam Jakarta, lahirlah dekret 5759, tetapi disebutkan di dalamnya dijuai Piagam Jakarta. Poin ketiga yang saya sampaikan dengan demikian, maka Masyumi tetap memperjuangkan apa yang diperjuangkan pada pemilu 55 yang mencapai jumlah kursi sama dengan PNI 57 kursi di konstituante, tapi tidak berhasil untuk menggolkan Islam sebagai negara. Maka kemudian Soekarno menerbitkan keputusan Presiden untuk membubarkan Masyumi, tapi sebelum terbit kepres itu, pimpinan Masyumi dengan pertimbangan semuanya, maka kemudian menyatakan diri membubarkan Partai Masyumi. Pada waktu yang sama, pimpinan Masyumi mengajukan gugatan ke pengadilan Turun. Artinya Masyumi selalu konstitusional tapi rasional Islam. Artinya kalau tidak dibubarkan Masyumi, maka Masyumi organisasinya, badan-badannya, lembaga-lembaganya, hartanya, pimpinannya semua ditangkap karena dianggap sebagai partai terlarang seperti partai PKI. Pada waktu sama mereka melakukan gugatan ke pengadilan administrasi karena tidak setuju dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Soekarno. Kemudian setelah reformasi bangkit kembali Masyumi 98, 99, dan kemudian tidur lagi, dan sekarang waktunya untuk kita kembali lagi. Poin terakhir, sebagai salah seorang yang masih hidup dari kelompok nasi bungkus yang terdiri dari angkatan pertama Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Yunan Nasution, Pak Burhanuddin Harahap, Pak Sabridun, Permenegara angkatan pertama, angkatan kedua Anwar Haryono, Muhammad Sulaiman, Raja Pranasoli, Ibrahim Marelau, Isyur Sar, dan angkatan ketiga Hussein Umar mewakili PII, kemudian Enang Johari Mahfudi mengatasnamakan GPI, dan Abdullah Mahwa atas nama HMI. Dari 20 orang lebih itu semua sudah meninggal, tinggal saya sendiri. Karena itu maka tanggung jawab moral saya sebagai orang yang diamanahkan dengan Pak Burhanuddin Harahap tahun 1993, Pak Harahap sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, untuk menyiapkan terhadap tes Masyumi, dan sejarah membuktikan bahwa ternyata selama Orde Baru tidak bisa. Maka reformasi ketika Pak Burhanuddin Harahap sudah meninggal, tinggal saya sendiri, maka dalam kondisi gonjang-ganjing internal umat Islam, dalam gonjang-ganjing internal keluarga besar Masyumi, saya sebelum menutup mata, saya tampil ke depan untuk menyelamatkan kondisi internal umat Islam, khususnya Masyumi. Saya mau sampaikan bahwa Masyumi partai ideologis
dan tidak ada budaya tepuk tangan. Masyhurnya Partai Rohis, cirinya adalah takbir, Allahu Akbar. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Untuk itu maka kemudian mudah-mudahan dalam sisa usia yang sudah senja ini, kalau ditakdirkan Allah mengambil saya, maka kemudian bapak-bapak ibu yang masih muda dari saya lanjutkan terus, dan sekali lagi berkembang pantang mundur ke belakang. Mati pasti. Khalid bin Walid puluhan peperangan dipimpin, setiap jengkal badannya ada tempat panah, pedang, tombak, dan tidak meninggal di medan perang, meninggal di tempat tidur, menangis dia. Kenapa saya tidak meninggal di medan perang, sudah menjadi syuhada? Jadi Anda jangan takut dengan mati, karena mati itu pasti. Hanya tunggu waktu. Hari ini, besok, tahun depan. Oleh karena itu, maka agar supaya Anda dicatat sebagai pejuang-pejuang Pondok Padas, pejuang-pejuang NKRI, pejuang-pejuang Pancasila 1945, maka kokohkan barisan, satukan hati, luruskan niat, kibarkan bendera merah putih dan hijau hitam, masyumi untuk bisa mencapai kejayaan minimal 2049, paling jauh 2045, syukur-syukur 2024 Anda bisa mencapai kejayaan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.